Salam Rahayu dan salam budaya bagi saudaraku pecinta budaya Nusantara. Mari kita simak dan nikmati kembali lanjutan kisah legenda penangsang dalam Kidung Tahta Asmara karya Nasirun Purwohartun yang saat ini telah memasuki episode ke-87 dengan judul Membeli Sulit. Saudara, di episode yang lalu telah dikisahkan kedatangan Pangeran Haryo Mataram ke Jipang Panolan untuk melaporkan tentang kabar di Kesultanan Demak kepada kakaknya yang juga Adipati Jipang Panolan, Haryo Penangsang, bahwa Haryo Mataram mengatakan bahwa Kesultanan Demak Bintoro pada saat ini telah kosong kepemimpinan pasca mundurnya Sultan Mukmin dari tampuk pemerintahan di Kesultanan Demak Bintoro. Kita saat ini kembali ke Panti Kudus, di mana Sunan Kudus telah kedatangan tamu Waliul Amri dari Demak Bintoro, Sunan Pratikal atau Sunan Giri Muda, atau lebih terkenal dengan Sunan Giri Gajah, yang menghadap Sunan Kudus di Panti Kudus. Dan sampailah lagi itu di Panti Kudus tepat ketika sang tuan rumah baru saja merampungkan khotbah pada para santrinya, hingga kedatangannya di gapura masjid seolah disambut ratusan anak berusia belasan yang tengah bergegas keluar halaman. Anak-anak berpakaian serba putih yang berebut mencari bagian masing-masing yang tertata rapi di bibir selang. Ia pun menunggu di pinggir pelataran sambil menambatkan kuda tunggangannya pada pokok batang kelapa. Setelah keriuhan mereka dan para santri telah kembali ke pondoknya masing-masing, ia pun berjalan menuju arah Serambi. Pandangannya tertuju pada sosok yang dicarinya yang sedang duduk di tengah ruangan. Seorang lelaki tua bersorban putih dengan jubah putih panjang yang sedang berbincang dengan seorang laki-laki muda. Dialah pemilik Panti Kudus yang bernama Sunan Kudus, yang duduk bercakap-cakap dengan anaknya yang bernama Amir Hasan. Kanjeng Romo Kudus harus diberitahu menjadi aneh kalau masalah sebesar ini terjadi ulil amri, sementara penghulu waliul amri tidak mengetahui. Begitu pemikirannya waktu itu
yang membuat ia merasa harus segera menemui Sunan Kudus. Hingga setelah pertemuannya dengan Sunan Kalijogo dan Sunan Muria di Demak, ia pun langsung berpamitan dan menolak tawaran Patih Pamekasan untuk menginap di Kasultanan Demak Bintoro. Namun ternyata ia tidak melarikan kudanya ke arah timur untuk langsung pulang ke pesantrennya. Tetapi di tengah jalan, di perempatan ke arah Jepara dan Jepang, ia berbelok ke arah selatan menuju ke Kudus. Lelaki itu merasa perlu untuk melaporkan hal yang tengah terjadi di Kasultanan Demak berkaitan dengan Sultan Mukmin yang telah meletakkan jabatannya. Mas Mukmin tidak lagi menjadi sultan, tanya Sunan Kudus keheranan setelah ia menyampaikan maksud kedatangannya. Lelaki itu pun kembali membenarkan. Demikianlah yang terjadi dan yang sedang membuat bingung Kanjeng Romo Kalijogo dan Sunan Muria. Penghulu Dewan Wali itu pun tercenung. Kecamuk pikirannya menjadi bertambah dengan kabar yang baru saja didengarnya. Karena sebelumnya ia pun tengah diliputi bermacam permasalahan tentang kedatangan Mas Karepet yang meminta penyelesaian persengketaan masalah Gumampak, tentang undangan Kasultanan yang tak pernah sampai ke Kudus dan Jepang, tentang kedudukan terhadap Haryo Penangsang yang ternyata tidak pernah disampaikan oleh Sultan Mukmin, tetapi terus beredar kencang, tentang orang Jepang konon telah ditangkap oleh Mas Karepet dan mengaku sebagai kaki tangan Penangsang, termasuk juga tentang persiapan lamaran Penangsang yang hendak dilanjutkan dengan pernikahan, juga soal hilangnya panuntun yang tenggelam dalam aliran Sungai Gris dan belum juga mendapatkan kepastian. Dan perbincangan tentang itu semua pun dihentikan dengan datangnya lelaki dari Demak tersebut. Pembicaraan yang tengah berlangsung dengan sang anak Amir Hasan. Coba ceritakan dengan jelas semuanya, nak Mas Pratikal. Lelaki setengah baya bernama Ratu Mas Pratikal itu pun kemudian bercerita. Ulama pesantren Giri Kedaton yang juga dikenal dengan nama Sunan Giri Prapek itu pun menuturkan semua, menceritakan kedatangan utusan Sunan Muria yang mengundangnya untuk datang ke Demak, dan tentang hasil pertemuan antara mereka bertiga yang telah berlangsung di pendopo Kasultanan. Punten dalem sewu Kanjeng Romo. Kanjeng Romo Kalijogo meminta pendapat saya tentang pengunduran diri Sultan Mukmin. Sultan yang baru setengah tahun duduk menjadi ulil amri karena beliau menganggap memberi amanat kepada orang yang merasa tak mampu ternyata bukan keputusan yang tepat. Kanjeng Romo Kalijogo baru menyadari itu semua setelah Nak Mas Pamekasan pun bukan sosok yang tepat untuk menjalankan roda pemerintahan, memberikan mandat kepada yang tidak tepat ternyata juga hanya membuat Kasultanan tidak berwibawa. Demikian penjelasan Sunan Pratikal atau Sunan Giri Merapen.
kepada Sunan Kudus. Sunan Kudus mendengarkan semua cerita Sunan Giri, sementara pemimpin pesantren Giri Kedaton itu pun melanjutkan ceritanya bahwa sesungguhnya ia menginginkan ada pemilihan kembali, karena setelah Sultan Mukmin meletakkan jabatan, berakhirlah kepemimpinan di Kesultanan Demak Bintoro. Ketika tahta kosong, maka harus ada yang naik menjadi sultan. Hal itu hanya bisa terjadi dengan kembali mengadakan pemilihan, menetapkan kemudian melantik pengganti sultan. Dan saya mencalonkan Nak Mas Penangsang untuk naik menggantikan Romo Sunan. Demikian penegasan Sunan Giri Pratikal. Sunan Kudus menjadi tercenung mendengarnya. Penangsang, tanya Sunan Kudus. Injih Romo, baru sekarang saya sadari ternyata pilihan Kanjeng Romo Kudus dan Kanjeng Romo Gunung Jatilah yang terbaik untuk Kesultanan Demak. Terbukti dengan keberhasilan Nak Mas Penangsang memajukan Kadipaten Jipang Panolan, dan saya mengaku turut merasa bersalah dengan telah mendukung Nak Mas Mukmin, karena ternyata dia sendiri memang benar-benar tidak sanggup untuk melanjutkan tahta Demak. Memberikan amanah kepada yang bukan ahlinya adalah sebuah kesalahan dan menjadi suatu kejahatan ketika membebankannya kepada orang yang benar-benar tak punya kesanggupan. Saya justru merasa telah turut menyiksanya dengan keputusan yang dulu diambil itu. Sunan Giri terus melanjutkan paparannya, sementara Sunan Kudus menarik napas panjang mengenang usahanya ketika hendak mencalonkan Haryo Penangsang. Bermula dari mencari dukungan kepada Sunan Gunung Jati hingga membujuk Haryo Penangsang, bahkan sampai meyakinkan Sunan Giri dan Sunan Muria untuk bisa mengikuti pilihannya. Namun yang paling berat adalah meyakinkan Haryo Penangsang yang benar-benar sudah tak peduli dengan kesultanan. Hingga sebagai seorang guru, ia harus seperti mengemis kepada muridnya agar bersedia dicalonkan. Dan usaha itu hampir berhasil ketika Raden Bagus Mukmin menyatakan menolak dicalonkan. Bahkan setelah didukung oleh pantas dan panuntun, Penangsang pun mau datang dalam acara penetapan calon sultan. Tetapi kemudian perjuangannya menjadi sia-sia, karena dalam penetapan tak ada sepatah kata pun penolakan dari Raden Bagus Mukmin. Hingga kemudian ia dinobatkan menjadi sebagai sultan dan dilantik setelah tertunda berbulan-bulan. Sejenak ia terkenang tentang kekecewaannya, namun kemudian dihapuskan segera, dan ia hanya mendengarkan ketika Sunan Giri menunjukkan dukungannya agar Haryo Penangsang kembali dicalonkan. Dan Sunan Giri Pratikal pun melanjutkan ucapannya kepada Sunan Kudus. Romo Sunan, Demak membutuhkan seorang pemimpin yang kuat, seorang sultan yang mempunyai bahu yang kukuh, lengan yang kuat dan kaki yang kukuh.
bahu yang kukuh untuk membawa Demak lebih terangkat sederajat dengan kasultanan lain di seberang lautan. Lengan yang kuat untuk merangkul lebih luas lagi wilayah-wilayah di Kepulauan Nusantara untuk bergabung dengan Demak Bintoro. Sedang kaki yang kukuh yang mampu terus menjaga ketentraman tanah Jawa dengan keyakinan Islam sebagai kekuatan. Dan menurut saya hanya anak Mas Haryo Penangsanglah orangnya, Kanjeng Rama Sunan Kudus. Demikian penegasan Sunan Giri Praktikal kepada Sunan Kudus. Dan Sunan Kudus hanya mengangguk-anggukkan kepala mendengarkan alasan yang pernah disampaikan kepadanya ketika Sunan Giri menjagokan Pangeran Timur sebelum akhirnya turut mendukung Raden Bagus Mukmin yang dicalonkan oleh Sunan Kalijogo. Namun pendapat saya untuk melakukan pemilihan kembali itu ditentang oleh Sunan Muria. Menurutnya kalau orang harus mengangkat ulang seolah keputusan yang pertama adalah salah, seolah keputusan yang menetapkan dan melantik Sultan Mu'min adalah sebuah keputusan yang salah yang telah diambil Waliul Amri. Demikian lanjut penegasan Sunan Praktikal kepada Sunan Kudus. Dan Sunan Kudus memahami pertimbangan Sunan Muria tersebut, pertimbangan yang sebelumnya pernah disampaikan juga kepadanya pada waktu Raden Bagus Mukmin menolak dilantik pada setengah tahun silam. Kanjeng Rama Sunan, namun menurut saya lebih baik mengangkat ulang daripada memaksa yang telah meletakkan jabatan. Saya benar-benar kasihan melihat Nak Mas Mukmin yang terus sakit-sakitan, tetapi masih dibebani amanat menjalankan pemerintahan. Lebih baik melantik sultan baru yang lebih kuat dan lebih tepat, dan calon itu hanyalah Nak Mas Haryo Penangsang. Kembali Sunan Kudus hanya menganggukkan kepala. Namun penghulu ulama Demak itu tak memberikan tanggapan apapun. Dalam benaknya masih berkelibatan tujuan yang tengah ditujukan kepada Haryo Penangsang, tujuan yang tidak berdasar tetapi terus berembus kencang, tujuan yang makin santer dengan hendak digelarnya pengadilan terhadap orang yang dituduh sebagai kaki tangan Penangsang, orang Suran Adipati Jipang yang konon menjadi perantara dengan lelaki muda pembunuh Sultan Trenggono pada 2 tahun silam. Tujuan yang secara tidak langsung telah diungkapkan oleh Mas Karebet ketika datang ke Panti Kudus beberapa bulan lalu. Sewaktu Adipati Pajang itu datang menjenguk Pangeran Benowo, anaknya yang menjadi santri di Panti Kudus. Sunan Kudus pun memejamkan mata, membayangkan Adipati Jipang yang sedang dirundung banyak masalah. Permasalahan yang makin membelit dan menyulitkan. Tepat di saat Penangsang sudah melepaskan diri dari permasalahan kesultanan. Tepat di saat Penangsang hendak melangsungkan pernikahan. Nah saudara, sampai berjumpa kembali di lanjutan kisah legenda Penangsang dalam Kidung Tahta Asmara.
Salam rayu, salam budaya, sampai jumpa.